Saudaraku sekalian yang kekasih, kesucian itu tidak bisa kita raih dalam waktu singkat. Membutuhkan pergumulan berat, saudaraku. Pergumulan berat, dan kita harus memandang itu pergumulan yang lebih berat dari segala pergumulan. Kesucian hidup ini masalah yang terkait dengan Allah yang maha besar. Dan terkait dengan kekekalan, saudara. Ada banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi manusia, tapi tidak terkait langsung dengan Allah. Dan tidak memiliki dampak kekekalan, atau tidak memiliki dampak langsung dengan kekekalan. Tetap segala sesuatu yang kita lakukan terkait dengan Allah, dan pasti memiliki terkaitan pula dengan kekekalan. Tapi kesucian hidup itu terkait langsung dengan Allah dan terkait langsung dengan kekekalan. Saudara, kesucian hidup itu sebenarnya sangat praktis dan teknis, tidak bersifat mistik. Jadi bagaimana kita membangun kesucian, saudara? Itu dari hal-hal teknis dan praktis setiap hari. Jangan anggap sepele, justru itulah pergumulan kita dalam membangun kesucian hidup. Dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat yang kita ucapkan, ya, dari setiap kata kalimat yang kita tulis di gadget kita, itulah kesucian hidup kita. Sampai pada sikap hati kita. Waktu kita menghadapi sesuatu, bagaimana respon kita di dalam hati. Mungkin belum terekspresi atau belum terwujud di dalam tindakan. Tapi sikap hati kita sudah menentukan kesucian hidup. Saudara, hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan tahu bahwa inilah yang dapat menyenangkan hati Allah. Inilah yang dapat menyenangkan hati Bapa. Orang yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk itu. Ya, siapapun kita, termasuk saya sebagai pendeta dulu, dengan segala kesibukan dan merasa ada di dalam pelayanan, tidak teliti dengan setiap kata kalimat yang kita ucapkan, dan dengan gerak pikiran, perasaan, dan penglihatan atau mata kita. Sehingga kita bisa hidup dalam keadaan yang tidak kudus. Walaupun tidak melanggar moral secara umum, tetapi hati kita masih ada bengkoknya. Tidak tulus, mata kita masih belum bersih. Telinga kita masih suka mendengar hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tuhan mendengar. Mestinya kesucian membawa kita kepada perasaan seperti perasaan Allah. Sehingga kita mengerti apa yang patut kita dengar. Yang Tuhan juga suka atau mau mendengarnya. Mata kita melihat apa yang patut kita lihat. Yang Tuhan pun juga suka melihatnya. Kesucian itu, saudaraku, menyangkut seluruh kehidupan kita. Pikiran, perasaan, tubuh kita ini, saudaraku. Dan ini bisa kita selenggarakan oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, dalam pergumulan kita membangun kesucian hidup, kita akan makin bisa mendengar dan betul-betul melihat ada manusia lain di dalam diri kita yang bukan kita rasanya. Tetapi itu kita dulu. Jadi sekarang kita mau hidup suci, ya, mau bersih dalam berpikir, mau mengasihi semua orang, mau mencintai semua orang, termasuk orang-orang yang menjahati kita, kita mau ampuni. Tapi ada suara di dalam diri kita yang lain. Ini jahat, saudaraku.
yang mengajak kita berpikir najis, menyukai melihat apa yang tidak pantas dilihat, membangkitkan gairah untuk memiliki barang ini, barang itu, atau membangkitkan semangat untuk membalas dendam. Ada, walaupun lemah dan makin lemah itu, saudara. Cuman pada saat-saat tertentu bisa dipicu oleh keadaan lalu keluar, saudara. Keluar. Nah, saudara harus menyadari adanya yang disebut Alkitab sebagai manusia lama itu. Yang kata firman Tuhan memang harus kita tanggalkan. Ya, harus kita tanggalkan. Ayat yang ke-22 dari Efesus pasal 4. Efesus 4 ayat 22. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu belum mati, nafsu yang bisa menyesatkan, termasuk keinginan dihargai, dianggap penting, tidak mau dirugikan, tidak mau dianggap salah, tidak mau dikalahkan. Saudara, itu ada. Dan kita, saudara, tanpa sadar sering. Tanpa sadar, saudara. Itu bisa menguasai kembali hidup kita. Nah, karenanya saya mengajak saudara-saudara sekalian ya, untuk bergumul ya. Minta pertolongan Roh Kudus. Kita harus melepaskan, harus menanggalkan manusia lama kita. Harus bertumbuh dalam kekudusan dan kesucian hidup. Manusia lama kita, the old man. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya ton palaion antropon, manusia lama kita. Ton palaion antropon. The old man, which grows corrupt according to the deceitful lust, yang membangkitkan nafsu di dalam diri kita. Ada, saudara, harus dilihat. Waktu kita menyembah sering mengganggu, saudara. Waktu kita menyembah, suara itu muncul. Ya. Dia gambarkan lagi orang-orang yang melukai kita. Ya. Dia munculkan benda-benda yang indah yang bisa kita miliki. Dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa membaca itu. Harus bisa mendeteksi hal itu. Harus bisa mengenali. Harus bisa mengenali hal itu. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dalam berdoa pun bisa muncul. Dalam berdoa. Nanti waktu kita berdoa, kita rasa jenuh, suara itu berkata, udah tutup saja, amin, amin, amin. Bisa bersuara lebih jahat dari itu. Misalnya begini, Allah tidak mendengar, mungkin tidak ada dia. Atau sekarang belum bisa ditemui, sudah tutup saja doanya, nanti doa lagi. Tutup saja doanya, kamu juga melakukan pekerjaan Tuhan kok. Ya, kamu bisa berdoa sambil melakukan pekerjaan apa gitu. Ini licik. Ada banyak suara, maksud saya suara itu licik dan banyak yang dikemukakan. Yang itu bisa benar-benar merusak kita, saudara. Belum lagi dalam kehidupan setiap hari waktu kita merespon suatu kejadian. Muncul suara itu, ucapkan kata ini. Ucapkan kalimat ini. Nah, kita kalau nurut rusak, saudara. Misalnya kita menghadapi seorang ya yang kasar. Lalu kita muncul suara itu. Katakan ini. Emangnya kamu saja yang bisa kasar, gua juga bisa kasar. Nah, muncul. Ini saudaraku. Waduh, banyak lagi saudaraku sekalian.
Suara itu bisa muncul, lihat tuh pria ganteng atau wanita cantik. Lihat. Kalau kita tidak kenal, tidak perlu dilihat, saudaraku. Belum lagi kalau kita bergaul lalu teman menawarkan satu barang. Ini udah, barang ini bagus, beli saja. Wah, bagus juga ya punya barang ini. Tanpa tanya Tuhan, mentang-mentang punya uang dan berhak menggunakan uang kita suka-suka, lalu kita bisa berkata, oke, saya beli berapapun. Nah, kita salah di situ, saudara. Nah, makanya saudara-saudara, ayo kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan, menanggalkan manusia lama kita. The old man which grew corrupt according to the deceitful lust. Ya, manusia lama yang membangkitkan, yang menumbuhkan keinginan nafsu kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau bertobat dan berubah. Ya, semua kita, saudara dan saya sama saja, saya manusia juga. Dengan segala kekurangan, kelemahan dan kegagalannya. Tapi ke depan kita mau menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akhiri doa pagi kita. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Mei 2021. Nanti jam 8 pagi saya khotbah di GSKI Gajah Mada. Ya, Jalan Gajah Mada Tower, saudaraku. Di lantai 15-16, saudaraku. Lalu jam 9.30 WIB di GSKI Pluit. Anda bisa searching GSKI Pluit. Lalu jam 11 pagi ibadah perjamuan kudus di Arta Gading. Ini semua onsite, saudara bisa datang. Ya, oke. Kita tutup. Bapa, terima kasih untuk doa pagi yang Bapa berkati. Hormat kemuliaan bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman terakhir penting sekali, saudara. Hari Rabu, Kamis, Jumat kita akan puasa lagi. Kalau bisa kita puasa paling sedikit 20 jam. Kita akan puasa lagi. Dari hari Kamis, dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu kita akan doa, mungkin onsite nanti kami beritahu di mana, jam berapa. Tapi hari Kamisnya Batak Bermazmur. Batak Bermazmur ini acara yang luar biasa. Saya sering merasakan pengurapan yang istimewa dalam waktu saya menyampaikan firman di Batak Bermazmur. Dan tentu juga puji-pujiannya. Saya harap saudara mencatat harinya, hari Kamis ini jam 6 sore di Mall Arta Gading, Batak Bermazmur. Saya mengundang saudara datang. I invite you coming to Batak Bermazmur. Sampai jumpa saudara, nanti jam 8 di GSKI Gajah Mada, jam 9:30 GSKI Pluit, dan jam 11 di ibadah raya bersama disertai perjamuan kudus di Arta Gading, dan jam 5 sore di Arta Gading. Tuhan memberkati.